Mas, terkait dengan bocornya rekaman dari Mas Farad dengan Densus sendiri seperti apa sih, Mas? Sebenarnya ya, saya nggak mau komentar tentang bocor-bocor itu ya, karena menurut saya siapa yang menyebarkan itulah yang motifnya apa gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Densu dan saya mohon maaf ya, memang dulu kita pernah ribut dan masing-masing memegang atau apa ya, kita nggak tahu juga ini. Yang penting motivasinya saya sudah sampaikan bahwa ada satu orang gitu, satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa dia atas kesepakatan yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia sudah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, konfirmasi dengan beberapa teman seperti itu gitu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya suatu kejahatan yang bukan pakan makan tangan tapi musuh dalam selimut. Ini peringatan buat Bang Densu dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya ataupun mengklaim itu suara Denny Sumargo, dan mereka juga tidak mendeklarasikan bahwa itu adalah dan sumber dari mana gitu. Dan jadi turut prihatin saja. Silakan masyarakat menilai ya, yang mana yang baik, mana yang mungkin ada kalimat baik, tapi mungkin cara-cara mereka menyebarkan itu kita anggap kurang baik. Oleh karena itu saya berkomunikasi langsung, sebenarnya saya nggak menanggapi, tapi saya menganggap ini selama tidak ada yang bertanggung jawab menyatakan bahwa itu adalah dia sumber atau apa, ya saya anggap ini adalah hal-hal yang Mas Densu dan mereka ini sudah mengklarifikasi kan, di mana menyatakan mungkin hanya menggali eksplor saya atau memancing kan, namanya juga kalau selama tidak ada yang komplain, mau video tidak komplain, saya rasa. Tapi yang jelas ya itu sebenarnya bukan masalah rekam, tapi kalimat-kalimat itu kan kita ini kan punya Tuhan. Ya kalau misalnya kita berbahasa yang kecuali dinas atau tugas di bidang intelijen bisa, tapi kalau maksudnya kita sebagai kaum yang bergaul di Jakarta ya kita ambil positifnya. Atau mungkin apa yang kita bicarakan sebenarnya kejadian faktanya lebih buruk daripada faktanya kan. Biar bagaimanapun masih ada tenggang rasa, tempo saliro dan pertemanan gitu. Nah yang jelas kami untuk hal ini telah melakukan apapun upaya-upaya termasuk melaporkan polisi segala macam. Walaupun pada akhirnya damai. Nah sejak damai ini udah nggak ada masalah lagi gitu. Kalau dicari-cari lagi nanti Mas ngomongnya ada lagi pernyataan Bang Densu baru muncul sekarang, apakah saya harus mundur lagi? Yang pilihnya terhitung dengan kami damai, kami tidak damai gitu. Dan ini percakapan itu sudah beberapa bulan dulu gitu, sudah diketahui oleh semua pihak gitu. Dan itu seperti biasa ketika Bang Densu di sini dilarang masuk bawa kamera, dia membawa juga kan gitu. Ya bukan berarti nggak mau dilarang gimana, nggak bisa juga kan. Nah, tapi ketika saya nggak komplain ya saya pikir biasalah, itu bukan omongan asusila dan melanggar atau norma-norma apa. Justru agar diluruskan, kalau tidak benar maafkan, kalau benar ya tinggal diperbaiki agar jangan diulangi ke depan. Abang ada rencana untuk melaporkan yang menyebarkan suara tersebut? Saya belum lihat, karena saya berpikir itu saya tidak pernah menyampaikan kepada orang atau untuk diberitakan atau apa gitu. Tapi yang saya pernah menyampaikan waktu inisial PB datang ke rumah saya, dia menyatakan itu. Pertama dia memanas-manasi bahwa waktu di Dinsos dia satu mobil dengan Densu. Kemudian Densu bilang akan mematikan karir. Kemudian Densu tidak akan satu rupiah pun kembali. Memang betul-betul provokasi yang dia sampaikan oleh PB ini. Nah kemudian tenang, kami marah dengan Densu, kita mau laporkan dia. Laporkan apa? Nah, kemudian dia akan mengedit semua potongan-potongan pembicaraan itu. Ternyata dia buktikan, kemudian dicek sama teman wartawan kita. Nah, dia mengatakan yang betul bahwa ini adalah pengetahuan daripada yayasan. Jadi apa maksudnya? Nah, kemudian saya juga betul prihatin dengan Bang Densu karena ketika begini kan
Harusnya kalau nggak ada yang disebar, ini merupakan bagian jaringan daripada orang-orang ini. Mungkin menurut saya yang bersensasi karena kita sudah mulai duduk, tiba-tiba dibuatlah seperti ini. Tapi saya minta jangan saya diadu domba dengan Denny Sumargo. Semenjak kami damai dulu sudah selesai gitu. Jangan lagi persoalan sebelumnya diulang lagi kan. Namanya juga, kalaupun dulu Densu datang ke sini merekam, saya sudah maafkan. Kalaupun dulu saya pernah merekam, saya maafkan. Kalau dia pernah merekam, saya maafkan gitu. Jangan dikemas untuk mengadu domba. Sebenarnya bukan mengadu domba ini ya, ibaratnya ini adalah seleksi alam, seleksi alam dan waktu yang menjawab. Hari ini bisa dibantah, tapi suatu saat siapa tahu apa yang dikatakan tidak benar sekarang bisa jadi benar dan kenyataan di masa yang akan datang. Bang, tapi mempertegas Bang, berarti di antara Abang sama Densu itu maksudnya nggak ada yang sama-sama merekam isi percakapan itu atau seperti apa? Ya, saya no komen itu gitu. Yang jelas kan dari mana orang merekamnya dia harus di-clear dulu. Kalau hanya dilempar begitu ya nggak usah didengar, dicuekin aja. Toh namanya media sosial kan. Selama tidak ada yang bertanggung jawab ya, kecuali mengatakan nih saya dari ini ya, boleh. Silakan itu. Dan siapa yang dicurigai? Kalau memang akun Farhad Abbas ya berarti Farhad Abbas yang sebarin. Kalau akun yang lain ya akun yang lain. Bang, tapi kemarin juga Densu mengakui itu rekaman percakapan yang telepon itu memang benar dan bukan hoak Bang. Dalam arti Densu itu sudah membenarkan bahwa percakapan itu benar ya, adanya. Saya dengar gitu. Bang Densu mengatakan komunikasi dia dan dia tanya tujuannya kan, dan Novi sudah memaklumi kan. Terus itu kan percakapan pribadi, bukan pengumuman ada di depan halayak ramai. Jadi itu bingung juga ya. Yang namanya teknologi ini kan untuk hacker aja hoax kan bisa juga mereka menyebarkan begitu. Tapi sekarang kembali pada manusia masing-masing, bagaimana mereka menyikapi itu gitu. Kalau dengan dewasa dan dengan bijaksana ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau dengan emosional, temperamental, tiba-tiba ribut ya pasti terjadi chaos atau berperkara. Berarti percakapan itu memang sudah 2 bulan yang lalu itu ya Bang, kurang lebih ya? Ya komunikasi percakapan seperti itu. Artinya begitulah. Ini kan mengalir seperti air. Saya nggak melihat itu ada rekayasa atau ada strategi-strategi gitu. Justru saya agak pasif dan aktifkan teman-teman. Bahkan dengan inisial PB juga seperti itu. Ini buruk lagi pernyataannya dan perkataannya terhadap dunia yayasan. Tapi kalau dari sini kerugian apa sih yang masyarakat? Ya kita nggak enak aja gitu kan. Itu kan hanya kalimat. Macam kita juga di sini kan juga diterus dilarang membawa kamera. Ternyata banyak juga bawa kamera kan. Ya kalau menurut saya sih apapun resiko ketika saya berbicara bersikap, saya nggak boleh melarang orang meliput dengan orang gosipin, karena itu sudah kenyataan itu. Kalau pahit rasanya pahit, kalau buahnya manis ya manis itu. Makanya bagaimana saya bisa menjaga agar jangan sampai citra negatif itu ada gitu. Tapi kalau kayak gini jadi terkesan childish nggak sih Mas dengan kayak gini? Siapanya? Baby? Ya. Ya, Dan dia kayak anak-anak, betul kayak anak-anak. Saya melihat jiwa lawyer itu nggak ada, jiwa pengacara itu nggak ada. Kenapa? Karena kayak anak kecil, kayak ini berani marah gitu, ribut. Kemarin nuduh seolah Farhad ini ada kaitan hukum, pokoknya nggak nyambung, terlalu berani. PB kau terlalu berani gitu. Sebenarnya di sini nilai bukan terlalu berani, kekanak-kanakan gitu. Harusnya kan dewasa, tenang. Maki-maki orang nggak mau sebut namanya kan, supaya apa ya? Supaya tapi memang kekanak-kanakan. Dan jelas sekarang Mas Denny Sumargo sudah tahu bahwa siapa yang menyebarkan sudah tahu. Pertama dia nuduh satu orang, nggak ada kaitannya. Tapi dia udah mengakui kepada teman-teman media bahwa dia disuruh oleh sudah pengetahuan daripada NP, sudah ketahuan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa apa motivasinya, mungkin merasa tidak semangat. Harusnya kan mereka mau pahit atau luka tetap aja bersatu. Karena mereka justru berkuat untuk membela Agus kan, sedangkan saya kan hanya melawan Agus, saya lurus itu. Kalau mereka kan mempertahankan uang Agus, kalau saya tidak, saya mengembalikan hak dan ke kodrat Agus atas rezeki, uang dan maupun segalanya. Tapi komunikasi antara Mas Farhad dengan Densu sendiri seperti apa Mas? Dengan adanya bagus. Pertama dia komplain, Mas gini. Saya jelaskan itu video lama Mas. Kita kan pernah ribut. Lu pernah nunjukin bukti, gue juga punya bukti. Lu bawa rekaman, gue juga bawa rekaman.
enak banget Mas, jangan rekaman Mas, terus saya hina dia, terus saya ngomong apa gitu, terus dia bilang salah merekam. Tidak ada masalah, di sini tidak ada kesalahan kok. Ini kan perbaikan diri aja. Kalau tidak begitu ya tidak seperti itu. Ya tinggal klarifikasi aja. Namanya juga media sosial. Sama bedanya wartawan, ada undang-undang delik pers kan. Dan itu feedbacknya dari Densus sendiri gimana? Ya begitu akunnya diturunkan dia mengatakan terserah Mas Farhad gitu. Kalau Mas Densus agak marah atau emosi ya saya juga. Ya memang lebih banyak apa ya, pembicaraan itu lebih aktif mereka dibanding saya. Bang, dari kemarin yang apa tersebarnya itu percakapan itu kan banyak sekali netizen yang mungkin bisa dikatakan kecewa sama Denny Sumargo, nggak nyangka gitu ibaratnya isi percakapannya itu seperti itu gitu. Mungkin gimana menanggapinya? Jadi kalau saya sih kan awalnya kan ributnya itu adalah ketika saya berbicara apa adanya, tapi dibantah, kemudian terjadi perseteruan kan, sehingga saya dapat hujatan seluruh Indonesia dan dikatakan saya ngarang kan gitu. Nah sedangkan apa yang saya bicarakan dan sumber itu sebenarnya adalah jawaban dari kecurigaan orang terhadap saya gitu. Jadi waktu ini menjawab gitu. Tapi karena kami sudah berdamai, harusnya nggak ada gunanya juga buat tidak membuat Denny juga jadi rusak, tidak menjadi rusak, sudah dianggap daluarsa, tidak berlaku. Kecuali kita masih berseteru ya mungkin pasti jadi gorengan kan? Tapi karena tidak ya tidak. Oke? Bang, tapi mungkin kalau bisa dikatakan tuh isi yang dari percakapannya itu mungkin poin utamanya itu apa sih? Inti poin pertamanya yaitu menyangkut sikap karakter, kenapa proses berbelit-belit, kendalanya di mana, apa siapa, kemudian ya personal pribadi orang, sikap karakter, rekam jejak, sini kan bisa ketahuan gitu. Bahwa siapa pembela kaum lemah, siapa yang melawan kaum lemah, gitu. Iya, dan maksudnya sekarang kan netizen juga mungkin banyak sekali yang memuji abang nih, mengatakan kalau abang itu mengatakan yang sejujur-jujurnya, terus juga memang membela kaum lemah kalau gitu. ngomong kan jujur, nggak pernah aneh-aneh gitu. Hanya orang aja berpikir kita agak frontal dan kontroversi yang menganggap orang itu apapun baik parah tetap aja buruk kan gitu. Kalau bagi saya nggak bagus. Agus kita bela, nggak ada uangnya kita bela. Kita difitnah, kita nggak mundur, kita maju jalan terus ya. Teman-teman udah tahu saya semua gitu. Kalau saya membela, saya nggak bela-bela, nggak lihat kiri kanan, saya terus gitu. Begitu mereka bantu dan hormat sama kita, kita kalah. Begitu mereka melawan menjelekan kita, makanya pukul pembela kaum lemah. Bang, Alvin Lim kemarin juga memberikan tanggapan nih terkait penyebaran rekaman tersebut. Dia bilang kalau ada musuh dalam selimut gitu, artinya di dalam kubunya Novi gitu. Mungkin seperti apa, Bang? Ya itu. Kalau saya yang menyebarkan itu musuh dalam selimut. Kalau itu mereka biasa kok. Karena Denny Sumargo ini kan dianggap orang lebih tua di situ. Walaupun dimarahin itu adik-adiknya dia semua, ngapain? Walaupun Denny Sumargo ngomong seperti itu juga, Novi kakaknya ngomong biasa. Betul gak? Ya. Sekarang kalau orang tua nyumpin anak, marah-marahin anak, tetap aja dia orang tuanya kan. Nah, jadi ya Denny Sumargo orang dituakan. Anggap ini pelajaran. Udah benar dia bilang, ya mancing saya, ini hanya ngetes kamu marah nggak sama saya, dewasa nggak kamu nggak saya saudara. Udah nggak ada masalah, udah clear. Kecuali kalau menjadi cari masalah supaya ini masalah jadi panjang dan tidak selesai ya berarti